Halo, saya Dr. Yuda. Saat ini saya akan menyampaikan tentang parenteral nutrisi. Parenteral nutrisi pada perioperatif gastrointestinal surgery atau nutrisi parenteral pada operasi-operasi bedah saluran cerna. Kalau kita bicara tentang operasi dan tentu saja kita akan bicara tentang bagaimana proses penyembuhan dari operasi itu. Nah, untuk mencapai proses penyembuhan itu kita berharap bahwa pasien itu sembuh lebih cepat atau kita kenal ERAS, Enhanced Recovery After Surgery. Enhanced Recovery After Surgery diartikan bahwa operasi itu diharapkan akan berlangsung dengan baik dan pasien segera pulih dan bisa beraktivitas kembali. Bisa dikenal juga dengan namanya fast track surgery atau operasi dengan jangka waktu yang cepat dari mulai datang sampai dengan pulang. ERA sendiri, Enhanced Recovery After Surgery atau program ini adalah program di mana ada beberapa modal atau ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapainya. Ya, di mana tujuannya adalah mengurangi stres akibat dari operasi sendiri dan bisa mempercepat proses dari operasi dan juga proses untuk recovery pasca operasi itu sendiri. Kalau kita bicara tentang ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, itu seperti rumah di mana dasarnya adalah bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada pasien sehingga pasien mengerti. Kemudian bagaimana kita memberikan kecukupan nutrisi dengan memberikan makan lebih awal, kemudian memenuhi kebutuhan cairan dari pasien pasca operasi, kemudian juga memberikan obat-obat anti nyeri dan perlu dipertimbangkan pemberian obat-obat yang non narkotik pada saat pembiusan. Kemudian bagaimana kita melatih pasien untuk bisa beraktivitas dan bisa segera kembali untuk pulang pasiennya. Jadi diharapkan dengan lebih cepat beraktivitas, pasien recovery-nya pun akan lebih cepat. Kalau kita bicara dengan ERAS, kita tentu ini adalah tim, di mana tim adalah dokter yang melakukan suatu tindakan operasi, baik itu ortopedi, bedah saraf, kemudian kolorektal, ahli kolorektal. Tentu saja ini terlibat juga dokter anestesi, perawat, kemudian ahli gizi, dan juga orang-orang yang bisa memotivasi pasien, seorang edukator, sehingga pasien mengerti tentang resiko operasi, perjalanan operasinya. Nah, itu akan memudahkan pasien untuk bisa tidak takut terhadap mobilisasi dan mungkin juga pasien bisa lebih cepat beraktivitas. HERA sendiri dilakukan pada semua tahapan operasi. Jadi pre-operasi, sebelum operasi, pada saat operasi maupun pasca operasi, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi stres, respon stres terhadap operasi sendiri, mengurangi morbiditas, misalnya dengan beraktivitas lebih cepat, dengan pemberian nutrisi yang baik, mengurangi resiko luka operasi dan sebagainya, akan mengurangi lama rawat inap, tentu saja akan mengurangi biaya dari operasi itu sendiri. Bagaimana peran nutrisi? Nah, tentu saja nutrisi ini sangat penting karena bisa mengubah outcome, tentu saja mengubah ke arah baik harapannya ya terhadap pasien-pasien pasca operasi. Nah, apa yang terjadi pada saat kita melakukan operasi? Tentu saja aspek-aspek tentang operasinya sendiri itu harus bisa menyelesaikan masalah penyakitnya. Jadi kalau ada sumbatan karena tumor khususnya ya harusnya bisa diangkat, bisa disambung lagi atau paling tidak bisa dibuatkan stoma sehingga pasien tidak terjadi ileus, sehingga pasien bisa makan, bisa buang air besar. Selain itu diharapkan pemberian antibiotik yang tepat, pelatihan-pelatihan untuk fisioterapi yang pas. Nah, ini akan sangat mendukung untuk recovery after surgery. Pemberian anti nyeri sangat diperlukan supaya pasien
bisa cepat mobilisasi. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memperhatikan tentang kebutuhan cairan dan kebutuhan nutrisi pada pasien pasca operasi. Kalau kita bicara tentang operasi, tentu saja ada beberapa hal akibat dari operasi, di mana adanya trauma ataupun perlukaan akan meningkatkan inflamasi atau peradangan, kemudian meningkatkan kebutuhan adanya glukosa atau darah akan meningkat, kemudian bisa juga mempengaruhi kebutuhan cairan, kemudian volume darah juga bisa berkurang. Kemudian operasi sendiri akan menurunkan nafsu makan, menurunkan jumlah makan, mungkin kebutuhan intake itu akan berkurang karena mungkin pasien belum bisa makan karena ususnya belum siap, kemudian rasa pengen makannya pun bisa turun. Selain itu, konsekuensi oleh operasi sendiri kita bisa adanya nyeri, rasa haus, kemudian terbatasnya gerakan, kemudian adanya albumin yang turun, pembengkakan, tentu saja juga memerlukan untuk penyembuhan luka, kemudian ada massa otot yang berkurang. Nah, ini akibat-akibat yang bisa terjadi oleh karena adanya tindakan operasi. Kita juga mengetahui ada fase-fase yang terjadi pasca operasi, jadi off phase dan flow phase ya, di mana 24 jam itu terjadi bagaimana tubuh mempertahankan volume darah, kemudian biasanya ada peningkatan denyut jantung dan sebagainya, hormon yang terlibat misalnya kortikol, aldosteron dan sebagainya. Flow phase sendiri ini diperlukan biasanya 3-10 hari pasca operasi, di mana kita memerlukan bagaimana energi tenaga kita itu harus kita pertahankan, di mana biasanya kebutuhan O2 juga meningkat, kemudian temperatur juga biasanya juga mulai pelan-pelan meningkat, kemudian hormon yang diperlukan misalnya insulin, glukagon, dan sebagainya. Ini perlu dipertimbangkan kebutuhan apa, misalnya glukosa yang cukup supaya akibat retensi insulin ini tidak mengganggu kadar glukosa sehingga pasien bisa terjadi hipoglikemia dan sebagainya. Malnutrisi pada pasien-pasien pasca operasi perlu kita perhatikan. Jadi pasien yang mengalami malnutrisi berat, nah itu akan memberikan resiko terhadap komplikasi sampai 4 kalinya. Adapun major komplikasi atau komplikasi mayor, misalnya leakage atau bocor sambungan dan sebagainya, ada pasien-pasien yang malnutrisi sedang itu terjadi 9% pada pasien dengan malnutrisi sedang, sedangkan bisa terjadi 42% pada pasien-pasien dengan malnutrisi yang berat. Kalau kita bicara pada perubahan-perubahan apa yang terjadi pada pasien pasca operasi, yaitu pada gangguan nutrisi itu sendiri akan mengakibatkan meningkatnya permeabilitas dari intestin atau usus. Permeabilitas artinya daya serap itu akan meningkat. Kemudian dia akan terjadi gangguan pada tingginya jonjot atau permukaan usus yang bagian untuk menyerap makanan itu sendiri. Peningkatan permeabilitas atau daya serap itu bukan hal yang baik, karena di mana akan mengakibatkan gangguan pertahanan sehingga seperti bakteri dan toksin itu akan mudah masuk. Kemudian kegagalan menahan itu akan mengakibatkan tahapan lanjut, bisa memudahkan terjadinya SIRS, infeksi yang berat, misalnya sepsis, multi organ failure. Makanya untuk itu jonjot-jonjot itu jangan sampai, atau permukaan usus itu jangan sampai mengecil atau tingginya turun, adalah dia harus dikasih dengan mucosal feeding atau sebisa mungkin dengan pemberian oral nutrisi harus diberikan supaya mereka tidak mati lah atau tidak terganggu dari permukaan usus itu.
kalau kita bicara tentang operasi, tentu saja kita juga harus bicara tentang bagaimana fase-fase penyembuhan luka. Penyembuhan luka itu ada 3 fase yang kita kenal. Ada fase inflamasi, yaitu biasanya antara 4 sampai 6 hari pasca operasi. Kemudian fase proliferasi, yaitu antara 3 sampai 4 hari dan berlanjut sampai 2 sampai 3 minggu. Ya, ini biasanya pasien masih dalam kondisi di rumah sakit. Kemudian fase remodeling, di mana fase pematangan itu sendiri. Hal-hal apa yang terjadi pada fase-fase itu? Nah, itu mempengaruhi nutrisi apa yang diperlukan. Misalnya adanya fase untuk inflamasi, di mana dia banyak mengeluarkan mediator inflamasi, sitokin, kemudian di situ ada usaha-usaha untuk mencegah proses infeksi sendiri oleh tubuh. Nah, itu tentu saja protein, karbohidrat juga diperlukan. Sedangkan proliferasi, di mana tumbuh jaringan fibroblas untuk penyembuhan luka, pembentukan pembuluh darah baru, itu juga protein, karbohidrat sangat diperlukan. Selain itu, ada tambahan-tambahan vitamin dan sebagainya. Demikian juga di fase remodeling, utamanya adalah protein. Nah, kalau kita bicara tentang pasien operasi, tentu saja kita bicara bagaimana kita membuat suatu scoring pasien itu kondisinya bagaimana saat dia masuk ke rumah sakit. Kita harus bisa menilai apakah ada riwayat penurunan berat badan, apakah pasien terganggu fungsi-fungsi vitalnya, mungkin tangannya lemah, kakinya dan sebagainya, apakah ada mual muntah dan sebagainya, apakah gangguan fisik yang lain. Nah, itu harus ditanyakan secara detail, dan itu ada skornya, namanya subjek global assessment. Jadi bagaimana kita menilai subjektif keluhan-keluhan, berdasarkan keluhan kita menilai skor malnutrisinya. Nah, kita juga harus perhatikan kalau pasien malnutrisi atau undernutrisi itu bagaimana kaitannya dengan penyembuhan luka. Tentu saja dia akan terganggu neovaskularisasi atau pembentukan pembuluh baru, kemudian penurunan dari sintesis kolagen sehingga daya rekatnya luka akan terganggu. Kemudian dia akan menyebabkan inflamasi, fase-fase inflamasinya juga akan lebih memanjang. Jadi akan mengganggu proses selanjutnya. Jadi harusnya luka selesai dalam 21 hari misalnya sampai remodeling, dia akan memanjang karena inflamasinya memanjang. Kemudian juga kekuatan-kekuatan untuk daya rekatnya akan terganggu akibat dari undernutrisi tadi. Kalau kita bicara tentang operasi, berarti kita bicara bagaimana permukaan usus tadi itu jangan sampai nekrosis, jangan sampai mati atau jonjot-jonjotnya semakin mengecil. Nah, itu harus diberikan makanan yang melalui usus. Jadi sebisa mungkin diberikan early enteral nutrisi atau nutrisi oral itu seawal mungkin. Tetapi harus diperhatikan, misalnya pasien-pasien habis operasi pemotongan usus, nah ini akan menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, kapan kita menunda memberikan awal makanan-makanan melalui usus? Bisa bila misalnya usus itu tidak siap, artinya ada perlukaan, stel ulcer atau tukak lambung, tukak duodenum, ada perdarahan di lambung, kemudian produksi N-kitanya masih tinggi lebih dari 500, kemudian gerakan usus masih lemah atau paralisis, kemudian adanya abdominal compartment syndrome, ada infeksi yang berat, ada perdarahan yang hebat sehingga rongga abdomen itu terjadi tekanan yang tinggi karena usus membengkak, ya itu tidak boleh langsung diberikan enteral nutrisi, kita bisa tunda dulu. Kita juga harus perhatikan parenteral nutrisi. Jadi pemberian nutrisi melalui pembuluh darah baik sentral maupun perifer. Kapan diberikan? Yang terbaik adalah kalau kita bisa memberikan kombinasi antara enteral dan parenteral nutrisi. Itu yang lebih direkomendasikan. Nah, itu bila
energi itu yang diperlukan kebutuhannya kurang bila hanya diberikan secara oral. Jadi hanya kurang dari 50%-nya kalori yang diperlukan, utamanya kalau dia dalam 7 hari tidak bisa memenuhi 50%-nya saja, itu harus dikombinasi. Itu kombinasi. Tapi kalau dia oralnya nggak bisa, ya harus diberikan total parenteral nutrisi. Nah, parenteral nutrisi kalau memang indikasi ya harus diberikan lebih cepat, lebih awal, lebih cepat, itu akan lebih baik. Kita mengenal produk yang saat ini mungkin bersama kita, jadi antara sering kita pakai itu Freshness Kapi, kita mengeluarkan adanya Kapiven. Kapiven ada yang sentral maupun ada yang periferal ya. Di kandungannya ada asam aminonya, elektrolit, dextrosa, lipid, dan sebagainya. Nah, sekarang Fresenius juga, ini yang periferal ya, yang periferal itu Kapiven itu volumenya 1440 ml. Nah, ini ada soybean oil juga, dia mengandung omega 6, dia sebagai pro-inflamasi. Tapi produk yang baru yaitu ada Smooth Kapiven. Apa bedanya? Pada Smooth Kapiven itu 3 chamber juga, tapi kelebihannya dia mempunyai protein yang tinggi. Proteinnya 46 gram dalam satu packnya. Kemudian juga dia merupakan 3 chamber pertama, jadi yang mengandung asam amino dan juga taurin. Nah, ini sangat berfungsi, bermanfaat pada penyembuhan luka. Nah, kita kenal Smooth kenapa? Karena Smooth singkatan dari adanya soybean oil, kemudian MCT, singkatan dari medium chain triglyceride, kemudian ada olive oil, kemudian ada fish oil. Nah, ini sangat penting untuk fase-fase penyembuhan atau wound healing yang diperlukan pada pasien-pasien perioperatif. Nah, bagaimana kita menggunakan sebenarnya, kapan sih kita menggunakan seperti 3 chamber ini? Nah, contohnya sebagai berikut. Ini ada pasien laki-laki 62 tahun, dia mual muntah, berat badan turun 10 kg dalam 2 bulan. Pasien tidak bisa makan atau sulit makan, baik padat maupun cair, minum hanya sedikit, riwayat sebelumnya sih tidak ada hipertensi dan sebagainya, tidak ada. Nah, berat badannya itu cuma 55 kg, artinya dengan tinggi badan 175, BMI-nya diperkirakan 17,9. Pasien kurus, akseksia. Kemudian kalau kita dengan NRS 2002, itu kita scoring, itu kita tahu dengan severe, artinya nutrition statusnya severe karena dia BMI-nya kurang dari 18. Kemudian disease severity-nya itu kita masukkan ke 3, di mana ada operasi mayor dari bedah digesti kemungkinan karena tidak bisa makan, baik ileus ataupun misalnya obstruksi di gastrointestinal, di upper GI pun dia termasuk dari major abdominal surgery, jadi moderate ya. Selanjutnya kalau kita lihat SGA, kita bisa melihat bagaimana berat badan yang ada, misalnya 55 kg, kemudian penurunan 10 kg berarti 15% turunnya. Kemudian dia SGA-nya termasuk SGA-C yang severe. Nah, artinya pasien ini berat badan turun 15% dalam 2 bulan, BMI-nya kurang dari 18, NRS-nya 2002, skornya 5, kemudian SGA-nya C. Nah, ini pasien perlu nutrisi perioperatif. Nah, kapan diberikan sentral, perifer, ataupun enteral? Nah, tadi kalau bisa enteral. Nah, kemudian kita bisa milih dengan kalau kalori sudah tercukupi dengan periferal, osmolitasnya cukup dengan di bawah 800 atau 850, kita bisa memberikan periferal cukup ya. Pasien itu bisa kita coba hitung. Jadi misalnya dengan berat badan 55 kg tadi,
Kalau kita mengusahakan ke berat badan normal atau dengan BMI 22, itu berat badannya menjadi 67. Jadi kalorinya pun antara 1.600 sampai 2.000. Tapi biasanya kita cukup menambahkan 2 BMI di atasnya. Misalnya BMI-nya itu 18, tadi 17,9 atau 18, kita anggap 20, berarti berat badannya kurang lebih 61 kg. Jadi kebutuhannya antara 1.500 sampai 1.800 kalori. Nah, karbohidrat yang diperlukan pun seperti tertera, jadi antara 120 sampai 300 gram per hari. Protein yang diperlukan 73 sampai 91 gram per hari. Kemudian lemaknya 43 sampai 91 gram per hari. Kemudian kebutuhan cairnya 1.830, dan tentu saja diharapkan ada vitamin dan trace elemennya. Nah, kebutuhan total dari kalori setelah dihitung ditemukan 1.753, kebutuhan cairannya 1.830, dengan kebutuhan karbohidrat, protein, dan fat yang tertulis. Nah, kalau kita bicara Smooth Capiven, total kalori tadi 1.753 bisa dipenuhi dengan peripheral ini, di mana kita cukup dengan yang 1,5 liter itu 144,8 ml, itu bisa kita tambahkan satu bag Smooth Capiven ditambah dengan misalnya ringan laktat ya. Kemudian kalorinya pun bisa terpenuhi. Nah, yang penting adalah total kalori. Di sini total kalori yang 1,5 liter adalah 1.000 kalori untuk smooth liquidnya, fish oil dan sebagainya. Kemudian untuk yang non proteinnya adalah 800, jadi pas. Kemudian osmolaritasnya juga relatif kecil, 850, sehingga cukup bisa diberikan peripheral. Bagaimana kaitannya dengan kebutuhan karbohidrat, protein, dan sebagainya? Kita bisa lihat bahwa kebutuhannya pun bisa dipenuhi oleh yang 1,5 liter peripheral dari Smooth Capiven. Nah, kembali lagi kita mengingat Smooth Capiven peripheral. Smooth Capiven peripheral itu dalam satu bagnya tadi yang penting adalah mengandung smooth lipid ya. Ada soybean, MCT, olive, kemudian fish oil. Nah, ini sangat penting untuk penyembuhan luka. Dan dia satu-satunya yang mengandung taurin, asam aminonya juga sangat tinggi. Kemudian selain itu dia mempunyai omega 3 dan sebagainya. Nah, ini yang sangat kita perlukan untuk kebutuhan pasien kita. Nah, tentu saja dengan kemajuan teknologi ini diharapkan bahwa nutrisi yang baik akan menghasilkan outcome yang baik untuk pasien-pasien kita. Oke, terima kasih. Demikian saya Dr. Yuda. Semoga bisa bermanfaat pemberian nutrisi parenteral ini untuk pasien-pasien kita. Terima kasih.